Pertanyaan Ana kayak gini ya, Ustazah. Ketika seorang, misalkan Ana sering mengajar ya, mengajar di kelas. Terus anak ini kan ikut otomatis karena kan nggak ada yang jaga gitu, dan Ana juga tinggalnya hanya berdua, otomatis sering ikut ke sekolahan. Nah, ketika Ana mengajar itu, dia juga kayak cari perhatian, jadi mengganggu orang-orang yang ada di kelas gitu. Terus Ana menegur gitu, menangis kencang gitu. Yang antum tegur itu anaknya nyenengan? Sendiri. Usianya berapa? 4 tahun, Ustazah. Ihwan atau Ahwat? Ahwat. Ya, oke, lanjut. Dia tuh kayak yang kurang gimana gitu, akhirnya marah-marah sendiri, ngamuk-ngamuk di dalam kelas. Akhirnya kan anak keluar dan menghentikan pelajaran gitu. Itu tuh sering terjadi. Bagaimana solusinya anak ini baik nurut gitu. Baik. Wa iyyaki fajazakillahu khair. Pertama, solusinya mohon kepada seluruh teman-teman yang punya lembaga pendidikan itu, kalau misalnya memang memutuskan guru-gurunya adalah guru-guru yang sudah punya anak, mohon untuk dibuatkan semacam hadhanah, semacam tempat penitipan anak yang memang dibuat oleh lembaga pendidikan itu. Jadi yang saya lihat kalau di Timur Tengah misalnya tuh ada sebagian kuliah atau sebagian university yang memang ada tempat untuk menitipkan anak-anak mahasiswi yang sedang belajar, sehingga anak-anaknya itu tidak ikut masuk ke dalam ruang kelas. Dan tempat hadhanah atau tempat penitipan itu, tempat penitipan anak dipenuhi dengan permainan anak-anak. Misalnya di situ ada mainan, perosotan, mainan-mainan yang anak-anak itu nyaman lah. Dan ada yang menjaga di situ. Jadi anak-anak kita berikan haknya, dunianya anak-anak. Karena pasti anaknya ibu tidak akan betah ketika harus duduk. Ibu lagi ngajar, anaknya harus duduk, kamu dengerin ya. Misalnya ibu ngajarnya misalnya ya pelajaran-pelajaran faraid, misalnya ilmu tentang faraid, tentang setengah, seperenam, dan tentang sesuatu yang memang belum pernah didengar oleh anak-anak. Maka anak-anak kita merasa ini bukan duniaku, ini dunianya orang dewasa, dan tidak membuat anak-anak betah. Saya yakin. Jadi penyebab nangisnya anak-anak itu bukan disebabkan atau kesalahan dia 100%, bukan. Karena memang kita mencemplungkan anak-anak kita bukan pada dunianya. Jadi sekali lagi ibu boleh minta kepada lembaga sekolah untuk disediakan hadhanah atau tempat penitipan, ya, tempat penitipan anak-anak guru yang ada di situ, ya, agar anak-anak lebih nyaman. Yang kedua, kalau memangnya lembaga pendidikan yang ibu jadikan sebagai tempat mengajar belum mampu untuk menyediakan tempat tersebut, ibu bisa titipkan anak ibu misalnya ya ke tempat-tempat penitipan anak, ya. Tentunya di zaman sekarang itu kita lihat lagi ya ibu-ibu, kita harus selektif dalam menitipkan anak-anak kita ke sebuah tempat penitipan anak. Apakah di situ memang benar-benar yang diajarkan itu adalah sesuatu yang sumbernya dari Al-Quran atau As-Sunnah, atau di situ yang diajarkan kepada anak-anak kita, guru-gurunya itu guru-guru yang misalnya yang tidak mengenal Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang namanya anak-anak itu sangat-sangat mudah meniru orang dewasa. Jadi terutama ibu-ibu yang menitipkan anak-anak, ya, lihat guru-gurunya seperti apa yang ada di situ. Lihat, bukan hanya lihat fasilitas yang ada di dalam area playground misalnya, atau dalam area playgroup misalnya, atau dalam area tempat penitipan anak saja, bukan. Tapi lebih dari itu kita lihat yang membersamai anak-anak kita itu model ustadzah yang seperti apa, model guru yang seperti apa. Karena anak-anak kita akan banyak menyerap dari orang-orang yang ada di dalam ruang lingkup tempat penitipan anaknya, ya. Kemudian yang ketiga nih, kalau misalnya yang pertama belum bisa, yang kedua belum bisa, ya, yang ketiga adalah kita mohon petunjuk kepada Allah. Kalau memang yang terbaik kita resign, ya, kita resign dari pekerjaan sementara untuk menemani buah hati kita, itu adalah yang terbaik. Saya pun pernah waktu itu mengajar, dan ketika itu saya hamil, alhamdulillah, dan saya cuti untuk hamil. Sampai sekarang saya belum lagi mengajar, ya, di sebuah pondok pesantren, karena ternyata secara ketika sudah timbang-menimbang, ternyata menemani buah hati kita di masa anak-anak itu jauh lebih besar manfaatnya daripada kita akhirnya meninggalkan, ya. Subhanallah. Karena yang namanya anak-anak itu ibu-ibu kalau sudah mulai beranjak dewasa, kita sudah tidak lagi ada kesempatan untuk bersama dengan mereka. Gunakan masa kecil anak-anak kita sebaik-baiknya dengan kita. Jangan sampai kita menyesal ketika anak-anak kita sudah tidak lagi membutuhkan kita karena mereka sudah sibuk dengan dunianya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memudahkan.